Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita sekalian. Mengawali hari kita untuk minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru anugerah-Mu bagi kami. Mengawali perjalanan kami di hari ini, bahkan untuk pekan ini, kami akan membaca firman Tuhan. Ya Roh Kudus, terangi hati kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Firman Tuhan, lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu, ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi ini, Simson, Nazir Allah. Saudara, ayat 5 pembacaan kita menyebutkan bahwa Simson adalah Nazir Allah. Yang dimaksud Nazir adalah orang yang telah mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Sebagai Nazir atau yang sudah mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan, maka perlu ia mengetahui beberapa hal yang sangat penting. Di antaranya, pertama, keberadaannya merupakan kasih karunia atau anugerah dari Allah. Dikatakan bahwa ibu Simson mandul, alias tidak bisa mempunyai anak. Tetapi kemudian malaikat Tuhan memberitahukan bahwa mereka akan memperoleh anak. Dan benar, apa yang dikatakan malaikat tersebut betul adanya. Sebab itu keberadaan Simson merupakan anugerah Allah. Dan jika Simson adalah pemberian Allah, seyogyanya ia hidup bagi Tuhan. Yang kedua, sebagai Nazir Allah, ia harus tahu tugas dan tanggung jawabnya. Dikatakan bahwa keberadaan Simson adalah untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ayat 5 pembacaan kita. Ternyata orang Israel pada waktu itu sangat menderita di tangan orang-orang Filistin. Penderitaan itu disebabkan orang-orang Israel melakukan perbuatan jahat dalam pandangan Allah. Ayat 1. Dalam penderitaan mereka sadar dan memohon belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan mempersiapkan Simson untuk menolong mereka. Yang ketiga,
Sebagai seorang Nasir, ia harus menjauhkan diri dari minuman keras yang bisa memabukkan. Ayat 4. Karena seorang Nasir Allah harus berjaga-jaga untuk hidup menurut firman dan kehendak Allah. Orang yang mabuk pada umumnya akan melakukan tindakan yang tidak terpuji, yang bersifat hawa nafsu dan sebagainya. Yang keempat, sebagai Nasir Allah, dikatakan di dalam ayat 4, tidak makan sesuatu yang haram. Dengan kata lain, ia harus hidup suci, kudus di hadapan Allah. Paulus menasihatkan pelayan muda Timotius dengan mengatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Karena itu, renungkanlah, setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus adalah pelayan yang siap melayani Tuhan. Tetapi untuk menjadi pelayan, maka perlulah ia menguduskan diri. Perabot yang tidak bersih tidak bisa dipakai oleh tuannya. Apakah Anda adalah pelayan yang kudus itu? Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kebenaran-Mu yang boleh kami dengarkan. Ajarkan kami untuk berkomitmen dalam kehidupan ini, mau dipakai sebagai perabot di dalam rumah Allah. Sebab kami adalah orang-orang yang telah ditebus melalui darah Kristus. Keterpanggilan kami untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, bahkan menjadi saksi bagi dunia ini, kiranya tetap kami hayati, dan oleh kuasa Roh Kudus kiranya kami dimampukan untuk memberlakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Peliharakan kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami, baik di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, di dalam pendidikan untuk anak-anak, masa muda, yang sedang mencari pekerjaan, dan atau yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang bergumul karena sakit, yang berduka cita, dan terlebih untuk persoalan yang sedang kami alami, baik di negara ini, di Indonesia, dan bahkan dunia, dengan adanya pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan memberi kami jalan keluar dari setiap persoalan. Karena itu kami berserah kepadamu. Kami mendoakan para pemimpin kami, seluruh aparat keamanan negara, juga tenaga medis, para relawan, bahkan seluruh anak bangsa. Ajarkan kami untuk belajar menjadi taat atas setiap hal yang baik yang dihimbaukan oleh para pemimpin kepada kami untuk kami lakukan. Hari ini kami akan memulai aktivitas. Tolonglah kami Tuhan, pegang tangan kami dan tuntun langkah kami, sehingga kami boleh berjalan ke arah yang Engkau perkenan. Kuasai pikiran kami, agar kami mampu berpikir secara positif di dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan.
Inilah doa kami. Inilah syukur kami. Dan inilah permohonan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat untuk kita sekalian.